Seorang pria parubaya bernama Roman yang bekerja sebagai mandor pada sebuah proyek, di mana Roman merupakan pria yang dihormati dan disegani banyak orang karena kepribadian baiknya. Roman yang hari itu sedang berbahagia karena akan kedatangan istri dan putrinya yang sedang hamil pun diizinkan pulang lebih awal oleh bosnya yang bernama Matt untuk mempersiapkan kedatangan keluarganya itu. Mengingat ini momen yang istimewa yang saat itu menjelang Natal. Setibanya di rumah, terlihat Roman rupanya sudah menyiapkan penyambutan di hari spesial itu dengan merapihkan dan mendekorasi ruangan demi menyambut istri dan putrinya serta calon cucunya tersebut. Roman pun berangkat lebih awal ke bandara untuk menghindari macet sekaligus agar tak membuat istri dan anaknya menunggu lebih dulu. Namun, Roman dibuat bingung saat melihat di papan informasi jadwal jika ada keterlambatan dengan pesawat yang ditumpangi istri dan anaknya karena tak mencantumkan waktu yang pasti. Untuk itulah Roman pun menanyakan pada petugas bandara terkait informasi kedatangan pesawatnya. Terlihat ada yang disembunyikan oleh mereka saat tak memberi jawaban pasti. Terlebih Roman diminta untuk menunggu sampai ada petugas yang akan memberikan informasi berikutnya. Tak lama kemudian, seorang petugas bandara lain bernama Eva menghampiri Roman untuk menyampaikan kabar yang sangat tak diharapkan Roman, di mana rupanya, pesawat yang dinaikin istri dan anaknya telah mengalami kecelakaan dan sangat mustahil ada yang bisa selamat dari kecelakaan itu. Bagai tersambar petir, Roman akan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya saat di hari yang spesial yang telah dinantikannya itu justru harus menerima kabar yang menyayat hati. Hingga Roman pun jatuh pingsan. Saat terbangun, Roman sudah berada di klinik bandara dengan merenungi nasib tragis yang menimpa istri dan putrinya yang sedang mengandung. Beralih pada flashback beberapa saat sebelum peristiwa nahas itu, di mana seorang petugas menara kontrol bandara bernama Jacob sedang menjalankan aktivitasnya. Jacob pun memulai pekerjaannya dengan menerima kontak dari pesawat AX-112 untuk turun ke ketinggian 10.000 kaki, yang hal itu pun langsung dikonfirmasi Jacob. Namun tak lama terjalin kontak dengan pesawat F-135 yang ingin merubah rutenya menuju Petersburg terkait cuaca buruk, di mana Jacob segera mengkonfirmasinya ke bandara terkait. Namun tak ada koneksi yang terjadi. Halo. Padatnya jadwal penerbangan membuat Jacob tak mendengar permintaan dari pesawat lain yang masuk dari DH616 untuk meminta turun ke ketinggian 10.000 kaki karena Jacob fokus pada pesawat lainnya. CMH, this is DH616. Do you copy? I'm having a problem with the phone lines here and I can't get in touch with Pittsburgh. Tower, this is DH616. Do you copy? Tak adanya komunikasi yang baik membuat Jacob baru sadar jika pesawat DH616 telah turun ke ketinggian ke 9.000 kaki dan berhadapan langsung dengan pesawat AX-112 yang ditumpangi istri dan putri Roman dari arah berlawanan, di mana itulah awal dari kronologi tabrakan tersebut. AX-112, AX-112, AX-112. Jacob pun terlihat menyesali apa yang terjadi dan membuatnya merasa sangat bersalah dengan insiden yang merenggut banyak nyawa itu, meski memang semua itu bukan murni kesalahannya. Pihak maskapai pun langsung melakukan investigasi pada Jacob terkait kejadian itu. Namun Jacob mengatakan bahwa dia benar-benar tak tahu keadaannya akan seperti itu. Terlebih itu terjadi begitu cepat. Sampai di rumah, ia mendengar berita kecelakaan pesawat itu yang memang menjadi topik utama di seluruh media yang semakin membawanya dalam perasaan bersalah. Sementara itu, Roman mendengar informasi daftar penumpang yang dirilis kedua pihak maskapai, sekaligus permohonan maaf atas musibah yang terjadi.
Setelah mengetahui lokasi TKP, Roman bergegas ke sana untuk mencari keberadaan istri dan anaknya, di mana Roman pun menyamar sebagai relawan yang akan ikut membantu tim SAR untuk mengevakuasi korban. Dengan banyaknya barang-barang milik para korban dan mayat yang berserakan, sulit rasanya bagi Roman mencari jasad keduanya, walau akhirnya dia menemukan kalung milik putrinya yang tak jauh dari jasadnya yang benar-benar membuat hancur perasaannya. Nadia. Sulit untuk Roman bangkit dari keterpurukan serta mencoba untuk menerima kenyataan bahwa kini istri dan anaknya telah pergi untuk selamanya. Bahkan Roman sampai tidur di area pemakaman yang membuatnya harus ditegur penjaga makam. Kehidupan keluarga Jacob pun tak jauh berbeda dengan Roman. Karena semua pihak menyudutkan dan menganggap Jacob adalah orang yang paling bertanggung jawab yang membuat ruang gerak anak dan istrinya terbatas dan takut untuk keluar rumah. Hingga sang istri memutuskan untuk pergi meninggalkan Jacob karena sudah tak sanggup harus hidup di bawah tekanan semua orang yang menganggap Jacob adalah pembunuh. Berjalannya waktu, Roman kini lebih menutup diri dari dunia luar dan orang-orang yang ingin bertemu dengannya. Termasuk saat dia tak mau bertemu Eva yang ingin memberikan beberapa artikel terkait kecelakaan itu dan membiarkannya pergi meninggalkan artikelnya untuk Roman. Tak lama kemudian sahabatnya Matt datang berkunjung untuk membawakan bakso buatan istrinya, di mana Matt mengatakan pekerjaan mereka kini terhambat tanpa kehadiran Roman, namun Matt memahami situasi Roman yang sedang berkabung. I just need a little time. You take care, Roman. Di sisi lain Jack mulai memberanikan diri menghadapi dunia luar, meski masih menjadi incaran para jurnalis. Ia lalu menemui atasannya terkait kasus yang dihadapinya. Pihak perusahaan mencari alternatif terbaik untuk menjaga reputasi perusahaan dan Jack dari segala hal yang mengancam keselamatannya dengan memberinya pesangon dan pindah keluar kota dengan mengganti nama, agar bisa memulai hidup baru. Karena itu opsi terbaik untuk kedua pihak sebelum persidangan berlangsung. In order to guarantee your safety, it may be in your best Another home. Another name. another life. Langkah cepat pihak maskapai agar bisa segera menutup kasus ini pun ditempuh dengan mencoba kesepakatan damai dengan Roman, karena diketahui jika Roman adalah satu-satunya pihak yang masih menuntut pihak maskapai. Untuk mencapai kesepakatan itu, mereka menjamin semua biaya pemakaman dan memberi ganti rugi dengan total $160.000 atas meninggalnya istri dan anak Roman asalkan Roman mau menandatangani perjanjian damai. The company also agrees to pay you damages in the amount of $75,000 and $85,000 for your wives. Roman pun secara tegas menolak karena dia hanya ingin pihak terkait yang menjadi penyebab kecelakaan dan pihak maskapai untuk meminta maaf. Karena Roman tak butuh uang itu untuk ditukar dengan nyawa istri dan anaknya. Let me explain this to you a little more. Look at it. Look at it! Berat memang untuk Roman belajar menerima kenyataan yang dihadapinya saat ini. Terlebih lagi semua terjadi begitu tragis yang langsung merenggut istri dan anaknya serta bayi yang dikandung putrinya itu. Hingga sampailah Roman pada titik rendah keputusasaannya yang membuat Roman sempat berniat untuk mengakhiri hidup, walau akhirnya ia mengurungkan niatnya. Hal serupa pun dialami oleh Jack. Meski dia hanya ditinggal pergi oleh anak dan istrinya, namun rasa bersalah yang terus menghantui Jack semakin membuatnya depresi dan memilih untuk meminum obat melebihi dosis agar bisa mengakhiri hidup. Namun ia kembali teringat akan anak dan istrinya. Setahun kemudian, Roman menghadiri acara pembuatan monumen untuk mengenang para korban tewas dalam kecelakaan nahas itu, di mana Roman pun bertemu pria sebayanya bernama Andrew yang harus kehilangan istri dan mertuanya.
I lost my wife and my in-laws in the accident. I don't know what to do. Keduanya ternyata sama-sama berusaha untuk keluar dari rasa kehilangan yang membuat hidup mereka terpuruk, walau mereka belum sepenuhnya bisa lepas dari semua itu. Singkat cerita, kehidupan Jack pun kini sudah lebih membaik dan bekerja di sebuah agen travel dengan nama barunya Pat Delberg, yang mana kini Jack rupanya telah tinggal di tempat barunya. Bersamaan dengan itu, Roman menemui konsultan bernama Tessa yang selama ini banyak membantu Roman untuk lepas dari masa-masa sulitnya. Roman berniat untuk bertemu dengan Jack secara langsung dan berharap Jack mau meminta maaf padanya. Diketahui, ternyata Tessa pun telah mengetahui dan terus memantau Jack, hingga didapatlah informasi dari Tessa terkait alamat baru Jack saat ini. Esok harinya, Roman mendatangi Jack dengan menunjukkan foto istri dan anaknya yang tewas dalam kecelakaan pesawat itu. Roman ingin Jack memberi pernyataan maafnya, namun Jack menolak dan malah menepis foto itu hingga terjatuh, di mana Roman yang diliputi amarah dan dendam pun langsung menikam Jack hingga tewas yang membuat Roman harus mendekam di penjara. Sepuluh tahun berlalu, Roman yang kini telah bebas dari penjara mengunjungi makam istri dan anaknya. Namun tak lama kemudian ia dihampiri seseorang yang ternyata anak Jack yang kini sudah besar dan berniat membalas dendam. The perfect place for this to end. Roman meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya dan menyesali semua yang telah terjadi. Terlebih hidupnya semakin hancur saat tak bisa mengendalikan hawa nafsu untuk membalas dendam, karena saat itu dia belum bisa menerima kenyataan atas kematian istri dan anaknya. Do what you have to do. I understand. I'm sorry for what I did. Roman mengerti dengan perasaan bocah itu hingga Roman mempersilahkan untuk menembaknya, karena dia pernah ada di posisi yang sama. Namun perlahan, nasihat Roman meluluhkan hati bocah itu dan membatalkan niatnya untuk membalas dendam.